Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selamat ya Mbak ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Amin. Yang rajin belajar nanti. Ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya tanya dulu ya, dengan Mbak siapa namanya? Nama lengkap? Kristeria Fatmasari. Panggilannya? Fatma. Mbak Fatma. Mbak Fatma datang ke sini ada paksaan? Nggak ada ya? Keinginan dari Mbak Fatma pribadi? Nggak ada yang mengiming-imingi apapun? Nek masuk Islam nanti tak kasih rumah, enggak. Nek masuk Islam nanti tak kasih mobil, enggak ya. Atau di bawah ancaman, tidak ada ya. Baik. Karena sebelumnya saya sampaikan Islam mengharamkan seseorang untuk memaksa orang lain memeluk agama Islam, gitu ya. Gitu. Tapi kewajiban sebagai umat Islam sendiri adalah memberi kabar gembira atau memberitakan tentang Islam itu seperti apa, mendakwahkan gitu ya, tidak memaksa gitu. Jadi sudah yakin, sudah mantap. Sebentar kita akan mulai. Mbak Fatma sudah siap ya? Nanti saya tuntun pelan-pelan, Mbak Fatma ikuti saya, nggak usah terburu-buru, didengarkan baik-baik ya. Kita mulai. Bisa baca nanti lewat sini, saya bicara, nanti Mbak Fatma mengulangi setelah saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Kristeria Fatmasari. Tempat tanggal lahir Sleman 1 Maret 1998. Pekerjaan pelajar mahasiswa. Agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa pada hari ini saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam
menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah Semoga Allah selalu memberikan pertolongan selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. dan petunjuk kepada kita semua. Amin amin ya Rabbal alamin. Selamat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Amin. Yang rajin belajar nanti. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Pernyataannya cukup singkat. Mungkin hanya sekitar 5 menit tadi. Nggak nyampe. Tapi nanti setelah ini, kalau dalam Islam itu ada namanya rukun Islam. Yang pertama itu syahadat, yang baru saja Mbak Fatma ikrarkan. Iya. Selanjutnya kewajibannya adalah sholat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini baru pintu pertama, pintu gerbangnya, gitu ya. Jadi setelah ini nanti Mbak Fatma sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Tidak ada alasan nggak boleh meninggalkan sholat 5 waktu karena hukumnya wajib. Jika ditinggalkan berarti dosa, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam proses belajarnya setelah ini Allah beri kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Mbak Fatma juga bisa menjalankan. Tadi ya sudah dituliskan di dalam surat pernyataan ini, siap patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Tidak boleh pilih-pilih. Syahadatnya iya, sholatnya enggak, ya enggak boleh. Ya harus dijalankan. Apa-apa yang wajib harus dijalankan. Namanya berislam, gitu ya. Karena orang Islam itu syahadatnya setiap hari, Mbak. Setiap hari kita ucapkan kalimat syahadat dalam sholat kita, gitu. Jadi kalau orang Islam tidak syahadat berarti ya tidak sholat. Tiap hari kita juga bersyahadat, gitu. Monggo bisa ditandatanganin surat pernyataannya di sini, dikenakan materai. Ini nanti nama terang ya. Gitu. Nama. Oke. Jadi sudah selesai. Nanti setelah ini sampai rumah Mbak Fatma berarti sudah wajib melaksanakan sholat isya, karena ini masuk waktunya sholat isya. Sampai rumah mandi, namanya mandi wajib, mandi besar. Niatkan membersihkan diri, niatkan karena Allah, ya. Caranya gimana, Mbak? Sebelumnya sudah pernah belajar wudhu, mungkin tahu sedikit-sedikit sudah pernah. Nah nanti caranya gimana? Sebelum masuk kamar mandi baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Masuk kamar mandi, caranya wudhu pertama basuh tangannya dulu. Semua dimulai dari sebelah kanan, tangan dulu sampai ke sela-sela kukunya ya, lalu kiri. Setelah itu kumur. Setelah kumur bersihkan lubang hidungnya, gitu ya. Terus basuh wajahnya 3 kali juga ya, dibasuh wajahnya. Setelah itu tangan sampai ke siku, kanan sama kiri. Setelah itu kepala dan daun telinga. Kakinya nanti dulu. Setelah itu Mbak Fatma keramas, bersih, sabunan, sudah bilas bersih, mau keluar kamar mandi, baru kakinya yang kanan, sebatas mata kaki dilebihkan sedikit, gitu ya. Setelah itu baru sholat matan ya. Mbak belum bisa bacaannya enggak apa-apa, gerakannya saja dulu. Boleh nyontek nggak Mbak? Boleh lihat nggak Mbak? Boleh, gitu ya, boleh. Baru setelah itu sholat
Isya. Nah besok pagi bangun pagi sholat subuh gitu ya, pelan-pelan nanti belajar dari kami, nanti akan ada bimbingan. Nanti bisa tukaran kontaknya, kita komunikasi via WA untuk janjian kapan untuk waktu bimbingannya. Ini nanti saya simpan dulu karena harus bimbingan dulu. Setelah bimbingan sudah bisa sholat, baru kami berikan sertifikatnya gitu ya. Ini kita ada sedikit, maaf, ada sedikit bingkisan untuk Mbak Fatma, mohon diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Ada mukena, ada sajadah, ada Al-Quran, dan buku bimbingannya sudah ada semua. Aduh, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Nanti untuk bimbingannya pakai buku yang ada di sini gitu. Nanti Mbak Fatma bisa baca-baca dulu gitu ya. Jadi, kita belum ngobrol tadi, mau tanya sedikit alasannya kenapa kok bisa akhirnya memutuskan untuk mau masuk Islam aja, itu gimana? Di agama sebelumnya saya tidak menemukan bahwa saya itu harus berserah ke siapa, harus menyembah ke siapa, harus berlindung ke siapa. Karena dalam ajarannya itu tidak tahu gitu loh, bagaimana ini loh Tuhanmu yang akan kamu sembah itu yang ini. Karena di Katolik kan ada yang namanya Tuhan Yesus. Nah, tapi kenapa di dalam doanya itu juga Bunda Maria, menyembah Bapa juga. Di situ saya bingung, yang mana nih? Jadi karena konsep ketuhanannya yang tadi ya. Terus kedua juga karena lingkungan saya kebanyakan Muslim. Jadi saya Muslim. Berarti sudah nggak asing gitu ya dengan Islam sendiri ya, karena satu juga lingkungan banyak teman-teman yang Muslim mungkin ya. Oke. Terus setelah syahadat ini perasaannya gimana? Lega. Seperti terlahir kembali. Lebih senang sih. Bawaan Alhamdulillah. Semoga setelah ini Mbak Fatma bisa mulai belajar mengerti, mendalami Islam itu sendiri ya, menjalankan apa yang menjadi kewajiban Mbak Fatma sebagai seorang muslimah nantinya. Jadi jangan sampai Islamnya itu hanya Islam, kata orang Islam KTP. Islam tapi nggak sholat, Islam tapi nggak puasa, Islam tapi tidak menjalankan apa yang disyariatkan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Memang kalau orang lihat Islam tuh mungkin wah ribet, banyak aturan dan lain sebagainya gitu ya Mbak ya. Tapi saat kita mengerti esensinya, untuk apa dan kenapa, caranya seperti apa, yang benar, insya Allah itu tidak menjadikan beban. Itu menjadi kewajiban kita dan kita menjalankannya pun dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita ridho, ya insya Allah itu tidak akan berat gitu ya. Kecuali kalau kita ya tadi Islamnya Islam KTP, sholat wae koyoke abot banget gitu ya, mau wudu aja males gitu ya. Nah jangan sampai menjadi seorang Islam, orang yang berislam hanya Islam KTP. Jalankan semua perintah-perintah yang ada dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Itu ya Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak Fatma istiqomah, mudah-mudahan kebaikan dan kelancaran semua setelah ini Allah berikan untuk Mbak Fatma gitu ya.